Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, qala syarku billah wasahru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu rabba wa tawalli yawma zahfi wa qadful muhsinatil ghafilatil mu'minat. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, para ustad-ustadah, tokoh masyarakat yang saya hormati, para pemangku pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sutawangi beserta rombongannya yang saya hormati, para kadus, para RT, para RW yang saya hormati, para pemuda-pemudi, kaum muslimin muslimat yang hadir di tempat yang berbahagia ini yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan hadir di tempat yang berbahagia ini. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu Allah akan melindungi kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita semua sehingga kita nanti di yaumil akhirat akan mendapatkan syafaat dan ditempatkan yang layak mungguh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mempunyai tujuan akan kemana kita dan berakhir akan di mana kita. Oleh karena itu,
dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, agar kita benar-benar menjaga selamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu nanti di saat kita berakhir akan kembali kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, salah satu di dalam perbuatan dalam kehidupan kita yang sangat dibenci oleh Allah adalah perbuatan syirik. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang memiliki unsur kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan dengan sangat keras. Setiap perbuatan dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan syirik. Oleh karenanya diperintahkan untuk segera bertobat bagi para pelaku kesyirikan, agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berhati-hati dengan ibadah dan adat istiadat yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Karena ada beberapa adat istiadat serta kebiasaan leluhur yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Misalnya, meminta keberkahan kepada orang-orang yang telah meninggal. Hal ini jelas-jelas mengandung kesyirikan, karena hanya kepada Allah tempat kita meminta rezeki dan keberkahan. Apa itu syirik? Tahukah kita kenapa disebut syirik? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya menyekutukan atau berserikat. Sedangkan secara makna, istilah artinya menyekutukan atau membandingkan Allah dengan makhluk lainnya terhadap sifat-sifat kehusuan Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Sifat-sifat kehusuan tersebut seperti mencipta, mengatur alam, memberi manfaat dan mudorot, membuat hukum dan syariat. Sifat tersebut terangkum dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid merupakan lawan dari perbuatan syirik. Tauhid maknanya mengesahkan Allah berhak untuk diesakan. Karena memang Allah Maha Esa, Allah tidak menyukai perbuatan syirik. Karena syirik menyebabkan dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah kecuali dengan tobat yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik yang dilakukan umat manusia ada berbagai jenis dan macamnya. Namun secara garis besar, perbuatan syirik ini dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. Pertama, syirik akbar. Syirik akbar adalah syirik dalam keyakinan sehingga bisa mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Pelaku syirik ini tidak mendapat ampunan dari Allah, terhapus semua amal-amalnya, dan kelak
akan bertempat di neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Syirik akbar ini terbagi 3 jenis. Supaya kita tahu kaum muslimin muslimat, yang pertama syirik di dalam rububiyah, syirik dalam sifat ketuhanan. Syirik ini merupakan syirik yang timbul karena adanya keyakinan bahwa apa yang disembah tersebut merupakan pencipta, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, memberikan rezeki, serta bisa menghidupkan dan mematikan. Syirik ini dilakukan secara terang-terangan, nyata, serta jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik di dalam uluhiyah. Syirik jenis ini adalah perbuatan yang secara zahir mengakui dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Pada kenyataannya, pelaku syirik ini juga beranggapan bahwa terdapat selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Syirik yang ketiga yaitu syirik dalam asma wa syifa. Syirik jenis ini merupakan syirik dengan menyamakan sifat-sifat kekhususan Allah dengan makhluknya, seperti mengetahui perkara gaib. Perkara gaib bisa berupa tentang rezeki manusia, hal-hal yang akan terjadi di masa depan, dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam pengajian ini kita sedikit membahas tentang keimanan kita, yaitu masalah tentang syirik. Dalam syirik ini kita harus waspada dan selalu menjaga dalam kehidupan, agar dalam kehidupan kita, ibadah kita, syariat kita selalu senantiasa terjaga dari kehidupan syirik. Dan syirik ini akan membawakan mudarat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dalam pengajian ini mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu kita bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila dalam kata-kata ada bahasa yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.